Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia. Baiklah, sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Sapriki sebagai pemateri, yang ketiga ada Yogi Saputra sebagai pemateri, yang keempat ada Arianto sebagai pemateri, dan yang kelima ada Wilda Fidialita sebagai pemateri. Materi yang akan dibahas: pengertian manajemen sumber daya manusia, aktivitas manajemen sumber daya manusia, keunggulan bersaing melalui sumber daya manusia, analisis jabatan, penarikan tenaga kerja, pengertian kerja, pengembangan karir, produktivitas kerja, kepuasan kerja dan stres, pemimpin dan teori kepemimpinan. Pengertian sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan konsep luas tentang filosofi, kebijakan, prosedur, dan praktik yang digunakan untuk mengelola individu atau manusia melalui organisasi. Menurut Rahmawati, memberikan definisi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Yuni Asri dan Suwatono, mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan sumber daya manusia dalam kegiatan suatu organisasi. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Sapriki. Kepada Sapriki dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Rani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas manajemen sumber daya manusia dan keunggulan bersaing melalui sumber daya manusia. Aktivitas manajemen sumber daya manusia adalah sebagai tindakan yang diambil untuk menyediakan, mempertahankan tenaga kerja yang efektif bagi organisasi. Aktivitas sumber daya manusia berupa program tantangan dirancang untuk merespon tujuan sumber daya manusia dan dikelola untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 3 hal yang perlu ditekankan dalam aktivitas sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah yang berorientasi ke masa depan dan produktif. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia yang efektif berorientasi pada tindakan. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia haruslah memperlakukan karyawan sebagai individu yang merancang program sesuai dengan keunikan masing-masing individu. Manajemen sumber daya manusia efektif tidak berfokus pada kesalahan di masa lalu. Manajemen sumber daya manusia menempatkan upayanya menggunakan anggaran dan menggerahkan tenaganya pada aktivitas yang dirancang untuk menyediakan bagi perusahaan sekumpulan orang yang terlatih dengan baik, dikembangkan dengan baik, termotivasi dan dilindungi dari bahaya sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Fokus utama manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kontribusi pada sukses organisasi. Kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan memastikan aktivitas sumber daya manusia, mendukung usaha organisasi yang terfokus dan pada produktivitas, pelayanan, dan kualitas. Untuk mencapai sasaran tersebut, manajemen sumber daya manusia haruslah terdiri dari aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan analisis sumber daya manusia. Yang kedua, kesetaraan kesempatan bekerja. Yang ketiga, perekrutan atau staffing. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, kompensasi dan keuntungan. Kesehatan, 6, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. 7, hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Keunggulan bersaing melalui sumber daya manusia.
Keunggulan kompetitif dan sumber daya manusia yaitu mengenai kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan organisasi atau lembaga pendidikan lain, industri, atau pasar yang sama. Keunggulan dalam persaingan sangat ditentukan antara lain oleh strategi manajemen sumber daya manusia. Dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang tepat, keunggulan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat mendukung pencapaian keunggulan bersaing bagi perusahaan. Strategi bersaing di sini terdiri dari 3. Yang pertama, strategi inovasi. Strategi ini berfokus untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari pesaing atau menawarkan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang kedua, strategi penurunan biaya. Perusahaan umumnya berusaha mendapatkan keunggulan bersaing dengan menjadi produsen biaya terendah. Yang ketiga, strategi peningkatan mutu. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan produk atau jasa. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Yogi Saputra. Baik, terima kasih kepada Sabiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai analisis jabatan dan penarikan tenaga kerja. Next. Analisis jabatan. Analisis jabatan adalah asesmen posisi tugas untuk menentukan skill atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tertentu, kondisi kerja dan pengaruhnya terhadap bagian lain dari bisnis. Proses tersebut dilakukan di berbagai macam industri. Analisis jabatan merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, hasil dan lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Tujuan utama dari analisis jabatan. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan suatu proses menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, analisis kinerja karyawan. Analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran dari pekerjaan tersebut terpenuhi atau tidak. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Analisis ini memiliki peranan penting dalam memutuskan paket gaji yang harus diberikan perusahaan pada karyawan. Tidak hanya gaji pokok, namun juga insentif dan tunjangan lainnya. Pelatihan dan pengembangan karyawan menentukan kompensasi. Perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan merupakan tujuan utama dari analisis jabatan untuk memperkecil upaya manusia dan tetap mendapatkan hasil terbaik. Selanjutnya, manfaat menerapkan skill analisis jabatan. Mengenali skill dan tugas yang diperlukan karyawan. Kedua, menciptakan metode evaluasi yang tepat. Ketiga, menentukan gaji dan kriteria promosi untuk karyawan. Selanjutnya, lebih mudah menghadapi masalah terkait kepegawaian. Next. Penarikan tenaga kerja. Menurut Handoko 2008-69 menyatakan bahwa penarikan tenaga kerja atau rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Selanjutnya menurut Matis 2006-227 penarikan atau perekrutan adalah sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi karyawan atau dapat juga diartikan sebagai penarikan masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Tahap-tahap penarikan kerja. Yang pertama, penerimaan pendahuluan. Pada tahap ini, calon pelamar datang ke kantor personalia atau dengan permintaan tertulis untuk aplikasi. Yang kedua, tes penerimaan. Tes penerimaan sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang relatif objektif tentang pelamar yang dapat dibandingkan dengan para pelamar lainnya dan para karyawan sekarang. Yang ketiga, wawancara seleksi. Wawancara seleksi adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasikan hal dapat diterimanya atau tidak seorang pelamar. Yang keempat, pemeriksaan referensi. Referensi sangat berguna untuk Departemen Personalia untuk mengetahui tentang karakter, latar belakang atau pengalaman kerja seorang pelamar. Yang kelima, evaluasi medis.
Evaluasi ini mengharuskan pelamar menunjukkan informasi kesehatannya. Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh dokter di luar perusahaan atau maupun tenaga medis perusahaan itu sendiri. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Pendapat dan persetujuan penyediaan personalia harus diperhatikan untuk keputusan penerimaan final. Oleh karena itu, perlu dilakukan wawancara langsung oleh atasan. Yang ketujuh, keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan menandai berakhirnya proses seleksi. Para pelamar lain yang tidak terpilih harus diberitahu. Selanjutnya, tujuan. Untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sebagai organisasi akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi. Tujuan pasca pengadaan atau post-hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau spillover effect, yaitu citra umum organisasi haruslah menanjak, dan bahkan pelamar-pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arianto. Kepada Arianto, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yogi Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kerja dan pengembangan karir produktivitas kerja. Baik, pengertian kerja. Kerja merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai profesi, sengaja dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Pengembangan karir. Suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Istilahnya pihak yang berperan dalam proses pengembangan karir. Yang pertama ada individu. Setiap karyawan bertanggung jawab dalam mengembangkan dirinya untuk mencapai posisi tertentu. Semua upaya akan sia-sia jika dari individu karyawannya tidak berkeinginan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya ada manajer, berperan dalam memberikan dukungan dan umpan balik atas kinerja yang sudah ditampilkan karyawannya. Yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan perannya adalah menjadi penggerak dengan memberikan program pelatihan, pilihan jenjang karir, dan melalui kebijakan yang dimiliki. Next. Produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik yang diperoleh secara formal maupun non-formal. Yang kedua ada keterampilan atau skill. Keterampilan merupakan kemampuan dan pengusahaan teknis operasional mengenai bidang tertentu yang bersifat kekaryaan. Yang ketiga ada kemampuan atau abilities. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah kemampuan. Abilities atau kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai. Yang keempat ada sikap atau attitude. Attitude merupakan suatu kebijakan yang memiliki pola. Apabila pegawai memiliki kebiasaan baik, hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja yang baik pula. Yang selanjutnya ada perilaku atau behavior. Sesuai dengan dijelaskan sebelumnya, perilaku berasal dari attitude atau sikap seseorang. Sikap yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik juga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wilda Fidelita. Terima kasih Arianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepuasan kerja dan stres, dan pemimpin dan teori kepemimpinan. Kepuasan kerja.
Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan kegiatan individu, maka makin tinggi kepuasan terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak. Kate Davids 1985-96 mengemukakan bahwa job stratification is the favorableness of unfavorableness with employers who view their work. Kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami pegawai. Dan selanjutnya ada pendapat lain dari Wakely dan Yuki. Wakely dan Yuki mendefinisikan kepuasan kerja is the way an employee feels about his or her job. Adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. Berdasarkan pendapat Kate Davis, Wakely, dan Yuki tersebut, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan, dan pendidikan. Manfaat kepuasan kerja berperan penting dalam kemampuan perusahaan untuk menarik dan memelihara karyawan yang berkualitas. Kepuasan kerja juga dapat berfungsi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, menurunkan tingkat absensi, meningkatkan produktivitas karyawan, dan mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan, terutama karyawan ahli atau profesional yang sangat besar perannya dalam pengoperasian perusahaan. Karyawan memperoleh kepuasan kerja biasanya mempunyai kehadiran perputaran yang baik, kurang aktif dalam serikat kerja, dan terkadang prestasi kerjanya lebih baik daripada yang tidak memperoleh kepuasan kerja. Sebaliknya, apabila para karyawan tidak memperoleh kepuasan kerja, maka konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi perusahaan adalah kemangkiran, kelambanan, perputaran kerja, pengunduran diri lebih awal, aktif dalam serikat kerja, terganggunya kesehatan fisik dan mental para karyawannya. Oleh karena itu, kepuasan kerja mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama karena menciptakan keadaan positif di dalam lingkungan kerja atau perusahaan. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan, yaitu kerja menantang mental, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang rekan kerja yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dan pekerjaan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menentukan kepuasan kerja seorang karyawan, yaitu tugas atau pekerjaan yang dilakukannya, gaji yang diberikan, peluang promosi jenjang karir, supervisi, rekan kerja, lingkungan kerja yang bersih dan menyenangkan. Selanjutnya, stres kerja. Menurut Beard dan Nevan, Lutnas 1988, stres kerja adalah suatu kondisi yang muncul akibat interaksi antara individu dengan pekerjaan mereka, di mana terdapat ketidaksesuaian, karakteristik, dan perubahan-perubahan yang tidak jelas yang terjadi dalam perusahaan. Menurut Gibson dan kawan-kawan, tahun 1966 menyatakan stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar lingkungan. Situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang. Ada beberapa aspek yang perlu disoroti dalam stres kerja. Yang pertama adalah urusan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan.
Karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah dapat juga menjadi penyebab stres kerja. Yang kedua adalah dapat mengakibatkan dampak negatif bagi perusahaan dan juga individu. Yang ketiga, memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut. Ada beberapa pekerjaan yang memiliki tingkat stres yang tinggi, yaitu sekretaris, teknik laboratorium, klinis, dan manajer kantor. Selanjutnya adalah pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita. Ada beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang karena ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan. Kemudian Mulyadi dan Rifai menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, juga dapat mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan dapat terbagi menjadi 3, yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori substansional. Teori sifat, teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak dari pemimpin. Asumsi dasar dari teori ini adalah keberhasilan pemimpin disebabkan karena sifat atau karakteristik dan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan oleh sebab itu, seorang dirasa layak untuk memimpin. Adapun sifat atau karakteristik dan kemampuan yang luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin antara lain, 1. Inteligensia. Seseorang pemimpin memiliki kecerdasan di atas para bawahannya. Pemimpin dengan kecerdasan itulah dapat mengatasi masalah yang timbul dalam organisasi. Dengan cepat mengetahui permasalahan apa yang timbul dalam organisasi, menganalisis setiap permasalahan dan dapat memberikan solusi yang efektif serta dapat diterima semua pihak. Selanjutnya adalah kepribadian. Seorang pemimpin memiliki kepribadian yang menonjol dapat dilihat dan dirasakan bawahannya. Selanjutnya adalah teori perilaku. Dalam teori ini, perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi, seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan meraih keefektifan dalam memimpin. Yang terakhir adalah teori situasional. Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan. Pendekatan ataupun teori ini mengisyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostik dalam perilaku manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok kami. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting, sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peranan manajemen sumber daya manusia diakui sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan. Tetapi untuk mengatur unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan sebagainya yang tidak bisa diatur sepenuhnya oleh organisasi, seperti mesin, uang, atau material. Tetapi harus diatur oleh teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai
pengaturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan optimal. Mungkin cukup sekian hasil dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.